Kalian tahu nggak mantan pemimpin yang muka tembok, yang nggak tahu malu, yang masih kunjungan-kunjungan, itu ada satu di Indonesia. Ternak Mulyono ini adalah kelompok manusia paling munafik. Jokowi lagi. Ada karikatur mirip mantan presiden kita yang katanya menghina, vulgar, dan kurang ajar. Ketakutan terhadap kritik berbalut seni kayak gini justru menunjukkan adanya tanda-tanda otoritarianisme di negara yang katanya demokratis ini. Kok rasanya kayak balik lagi ke zaman dimana kritik dianggap sebagai ancaman, bukan proses untuk memperbaiki keadaan. Padahal kalau kita coba lihat perspektif yang lebih luas, lukisan Bung Yos ini bukan cuma tentang tokoh ini secara individu, tapi itu adalah simbol ketidakpuasan dari dinamika kekuasaan Indonesia. Bukan cuma tentang satu orang, tapi tentang sistem yang lebih besar. Seni itu... Yap guys, seperti cuplikan video di awal di mana pembahasan mengenai Pak Mul ini tak ada habis-habisnya, dan netizen juga tak pernah berhenti untuk memberikan komentar-komentar kerasnya terhadap beliau, karena kita lihat sendiri beliau saja selalu melakukan hal-hal yang mengundang kemarahan para netizen. Contohnya baru-baru ini beliau lagi-lagi melakukan belusukan di tengah-tengah rakyat Indonesia, seolah merasa bahwa dirinya ini masih menjadi atau menjabat sebagai presiden, sesuatu hal yang tidak pernah dikerjakan oleh mantan presiden lainnya, yang membuat para netizen tentu mesti bertanya-tanya. Dan kemudian tidak hanya itu yang dikomentari oleh netizen. Netizen mengomentari terkait dengan mobil SMK dan juga persoalan KN, dan juga persoalan lukisan karya Pak Yos, di mana Pak Jokowi atau Pak Mul sangat-sangat ketakutan dengan lukisan ini. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjut dulu videonya seperti apa, video lengkapnya, dan silahkan sahabat-sahabat lengkapi apa yang menjadi komentar-komentar keras para netizen ini. Kalian tahu nggak? Ini nih, kalau komentarnya mantan keras. pemimpin yang muka tembok, yang nggak tahu malu, yang masih kunjungan-kunjungan, itu ada satu di Indonesia. Yang udah gue lihat ya, mantan presiden udah selesai, udah nggak ada dia kunjungan ke sana, sholat Jumat ke sini, diposting di media sosial. Hari ini sholat Jumat di situ dikawal, diteriakin, wah, seolah-olah masih presiden. Itu yang ngelakuin itu yang paling tak tahu malu. Ya, mantan presiden yang muka tembok, nggak tahu malu, goblok, nanti Jokowi. Nah, itu orangnya. Jadi dia tuh boleh dikatakan orang stres. Kepengennya kemarin tuh 3 periode, ternyata nggak bisa. Jadi dia tuh udah stres, seolah-olah dia tuh masih orang nomor 1, masih wah. Jadi kunjungan sana, kunjungan sini, lama-lama dia stres tuh Jokowi. Orang gila, orang yang disebut gila itu ya Jokowi, gila jabatan. Itulah orang seperti Jokowi, gila jabatan. Itu seperti dia itu gila jabatan. Udah bukan siapa-siapa, masih kunjungan, belusukan. Mau ngapain? Lu udah tua, takutnya pas belusukan lu masuk angin, keok, malu. Ya, diem-diem aja di rumah Jokowi, udah nggak usah lu belusukan-belusukan. Lu itu udah bukan siapa-siapa, lu tuh udah mantan. Jangan merasa jadi presiden, makanya kemarin itu lu udah berupaya untuk 3 periode, ternyata digagalkan sama konstitusi. Jadi lu udah kayak orang gila, ya, gila jabatan. Jadi makanya kata gue nih, Jokowi ini udah halusinasinya, gila jabatannya tuh udah akut gitu loh. Harusnya orang kayak gini jangan biarin belusukan-belusukan lagi. Harusnya orang kayak gini nih ditaruh di rumah sakit jiwa, ya. Orang seperti Jokowi ini harusnya ditaruh di rumah sakit jiwa, daripada dia belusukan-belusukan mulu, main presiden-presidenan kayak orang gila. Ternak Mulyono ini adalah kelompok manusia paling munafik. Buktinya ketika Jokowi dulu pernah mempromosikan mobil SMK di media sosial, Ternak Mulyono ini kompak mendukung dan membanggakan mobil SMK. Tapi di dunia nyata, di lapangan, tidak ada satupun Ternak Mulyono ini yang mau membeli mobil SMK. Jadi sebenarnya mereka ini sadar kalau mobil SMK itu mobil tipu-tipu, mobil ganti logo.
mobil Cina yang diganti logonya dipasangi logo SMK. Sebenarnya mereka ini paham kalau itu cuma mobil tipu-tipu untuk mempromosikan seseorang wali kota supaya bisa jadi gubernur kemudian jadi presiden dengan cara menipu rakyat. Yang kedua, ketika Jokowi mempromosikan IKN, mengajak warga negara Indonesia untuk berinvestasi di IKN, dan faktanya tak ada satupun Ternak Mulyono sampai sekarang yang mau membeli properti di IKN, tak ada yang mau berinvestasi di IKN. Sampai Jokowi ngemis-ngemis di luar negeri supaya ada investor yang mau berinvestasi di IKN. Jadi Ternak Mulyono ini sebenarnya sadar kalau proyek IKN itu adalah proyek bermasalah, proyek yang tidak punya masa depan, proyek yang tidak punya prospek, proyek yang masa depannya suram. Tapi di media sosial mereka berbeda mulutnya. Mereka membangga-banggakan dan membela IKN. Ini adalah proyek yang luar biasa. Itulah kemunafikan Ternak Mulyono. Dan masih banyak lagi kemunafikan Ternak Mulyono yang lain yang bisa saya tunjukkan. Tapi dua ini saja yang nampak sekali kemunafikan mereka. Itu properti di IKN tolong dibeli wahai Ternak Mulyono, biar tidak menjadi kota hantu nantinya. Itu kalian dukung, jangan cuma suara doang di medsos, tapi kalian juga harus mau membeli propertinya di sana supaya nanti tidak menjadi kota hantu terbesar di dunia. Dasar kamu munafik kalian itu. Jokowi lagi, Jokowi lagi. Jokowi lagi. Partai Gerindra. Lu kan menyerang PDIP tentang kenaikan pajak 12%. Nah, ini. Katanya ngomongnya PDI yang mesetujuin. Bukankah program ini punyaan Jokowi? Ide gagasan ini punyaan Jokowi? Kamu juga setujuin itu? Ingat, Jokowi kemarin dulu bikin framing bahwa ekonomi naik berapa persen itu? Hah? Langsung pakai buzzer, pakai apa semuanya. Media-media dibayar sama uang APBN untuk bikin framing bahwa ekonomi meningkat. Akhirnya DPR setujuin itu semua. Lupa ya Partai Gerindra kalau ini adalah ulahnya Jokowi. Tapi ingat, PDIP bilang ada pasalnya. Yang kamu serangkan, yang kamu keluarkan kan pasal yang di atas. Tapi yang di bawah, baca dulu. Kalau ekonominya baik, ekonominya meningkat, baru PPN dinaikkan. Sedangkan saat ini, ekonomi tidak baik-baik saja. Partai Gerindra lempar batu sembunyi tangan. Bukankah program Anda adalah program berkelanjutan? Kalau sudah program berkelanjutan, lo harus ngelanjutin punya Jokowi. Jangan nyerang-nyerang partai lain untuk menyelesaikan masalah. Satu manajemen, lempar batu sembunyi tangan, lempar batu sembunyi tangan. Satu circle. Salam waras. Kemarin ada kabar yang bikin rame, pameran Yo Suprapto di Galeri Nasional diberedel dan dibatalkan, alasannya karena beberapa lukisannya dianggap terlalu kontroversial. Ada karikatur mirip mantan presiden kita yang katanya menghina, vulgar, dan kurang ajar. Ketakutan terhadap kritik berbalut seni kayak gini justru menunjukkan adanya tanda-tanda otoritarianisme di negara yang katanya demokratis ini. Kok rasanya kayak balik lagi ke zaman dimana kritik dianggap sebagai ancaman, bukan proses untuk memperbaiki keadaan. Padahal kalau kita coba lihat perspektif yang lebih luas, lukisan Bung Yos ini bukan cuma tentang tokoh ini secara individu, tapi itu adalah simbol ketidakpuasan dari dinamika kekuasaan Indonesia. Bukan cuma tentang satu orang, tapi tentang sistem yang lebih besar. Seni itu punya kekuatan menciptakan dialektika, proses berpikir yang melibatkan argumen dan kontra-argumen. Justru dengan membiarkan seni yang kritis, kita bisa memahami realitas sosial dengan berbagai sudut pandang. Jadi kenapa harus takut sama kritik yang berbalut seni? Kalau nggak setuju sama karyanya, ya buka aja ruang dialog, buka ruang diskusi, biar publik yang nilai. Lucunya lagi, tokoh ini tuh udah bukan jadi presiden, tapi kenapa lukisan kayak gini masih bikin panik? Apakah kita hidup di era di mana mantan penguasa masih dipuja-puja sebagai raja? Apakah kritik
kritik terhadap tokoh itu justru lebih menakutkan dibandingkan dinasti politik, korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran hukum, manipulasi aturan, melangkahi konstitusi, dan kebijakan-kebijakan lain yang gak pro rakyat. Jadi sebenarnya siapa yang vulgar dan kurang ajar? Kritik seni seperti ini hanyalah cermin kecil dari kenyataan, dan justru harusnya kenyataan itulah yang kita takutkan. Galeri Nasional juga yang harusnya jadi tempat merdeka untuk menyuarakan seni dan ekspresi malah tunduk pada tekanan politik. Ini justru sebuah tanda bahwa kebebasan berekspresi kita sedang terancam. Jadi apa kabar demokrasi kalau karya seni aja dibungkam? Ingat ya, kritik itu bukan ancaman, tapi napas untuk menjaga kewarasan. Yap, itulah beragam komentar dari para netizen terkait dengan Pak Mulyono dan juga para cecunguk-cecunguknya yang saya kira sangat setia sampai Pak Mulyono pensiun pun masih dibela-belanya. Dan kita lihat sendiri mengenai persoalan karya seni Pak Yos diberadal karena dinilai mirip dengan Pak Mulyono. Kisan ditakdir. Nah, sahabat-sahabat, bagaimana penilaian kalian ataupun pandangan kalian terhadap apa yang menjadi komentar dari para netizen ini? Tolong berkomentar dan bebas komentar sahabat-sahabat seperti apa, mau itu pro terhadap Mul ataupun pro terhadap para netizen, itu terserah sahabat-sahabat, karena setiap orang mempunyai penilaian yang berbeda dan pandangan yang berbeda. Saya akhirnya ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.